akan memperagakan alat praktikum yang telah kami kembangkan, model mekanisme pendengaran. Selanjutnya, alat gamelan ini memiliki tujuan-tujuan tertentu terkait pembelajaran. Ini bertujuan untuk memodelkan sistem pendengaran pada manusia dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas bunyi. Delmeran ini terdiri dari dua bagian, yaitu delmeran dan vibrator. Delmeran ini menganalogikan telinga bagian luar hingga telinga bagian dalam. Bagian ini hingga sini menganalogikan lubang telinga. Bagian ini menganalogikan gendang telinga. Bagian ini menganalogikan 3 tulang pendengaran. Bagian ini menganalogikan koklea. Pertama, bagaimana model gamelan ini memodelkan mekanisme sistem pendengaran? Pertama-tama, gelombang bunyi yang merupakan gelombang longitudinal masuk melalui bagian telinga luar yang selanjutnya dihantarkan menuju gendang telinga. Ketika gendang telinga bergerak, gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dalam hal ini ada infus, malleus, and stapes. Bergerak ke tulang-tulang pendengaran pada akhirnya akan menggerakkan sistem fluida yang ada pada koklea, yang akhirnya diterjemahkan menjadi suara di otak. Begitulah mekanisme sistem pendengaran melalui model delmeran. Kegiatan 2, kita akan menyelidiki faktor yang mempengaruhi intensitas bunyi. Di sini terdapat vibrator. Di dalam vibrator ini terdapat angka. Angka ini menunjukkan voltase yang sebanding dengan frekuensi. Mari lakukan kegiatan berikut. Nyalakan vibrator. Perbesar frekuensi. Getaran yang memberikan riak kepada air di dalam api. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perlambatan bunyi mulai dari telinga luar hingga telinga dalam. Untuk kegiatan 2, kita akan melakukan kegiatan dengan mengubah frekuensi. Perubahan frekuensi dilakukan dengan memperbesar voltase yang diberikan. Untuk frekuensi pertama, kita menggunakan voltase pertama. Terlihat bahwa riak air yang terjadi seperti berikut. Untuk kegiatan berikutnya, kegiatan 2, kita akan memperbesar frekuensinya. Terlihat riakan air akan sebagai berikut. Ketika frekuensi yang diberikan semakin besar, maka riakan air yang terjadi juga semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi, maka riakan air yang terjadi semakin banyak. Hasil pengamatan kita akan tampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya kita akan menyelidiki faktor yang mempengaruhi intensitas bunyi. Setelah tadi kita mengetahui bahwa frekuensi bunyi mempengaruhi intensitas bunyi, maka kita akan mencari faktor yang lainnya. Faktor yang lainnya yang mempengaruhi intensitas bunyi diantaranya adalah amplitudo. Kita akan membuktikan bahwa amplitudo itu mempengaruhi intensitas bunyi. Seperti yang kita tahu bahwa amplitudo itu adalah simpangan dari gelombang atau gelombang bunyi, maka simpangan tersebut kami akan berikan gambaran melalui skala-skala yang terdapat pada badan delmeran ini atau pada lubang telinga ini. Di sini terdapat beberapa skala yang diantaranya satu skala mewakili 5 cm. Kita akan mencoba melihat bagaimana riakan air dipengaruhi oleh simpangan yang diberikan pada selingki ini. Kita akan coba satu persatu. Di sini saya akan menyimpangkan sebesar 10 cm. Ya, kita akan lihat bagaimana riakan air yang dihasilkannya.
terlihat hanya terdapat satu riakan air untuk 10 cm. Selanjutnya saya menyimpangkan selingki ini sejauh 20 cm. Kita akan melihat banyak riakan air yang dihasilkan. Dapat dilihat, ternyata jumlah riakan air lebih banyak daripada yang tadi kita menyimpangkan 10 cm, yaitu sejumlah 2 riakan air. Terakhir, saya menyimpangkan selingki ini sejauh 30 cm. Maka kita akan lihat berapa riakan air yang dihasilkan. Mari kita lihat. Nah, kita lihat terdapat 3 riakan air yang dihasilkan dari hasil getaran yang dirambatkan oleh selingki ini. Hasil pengamatan dari 3 perlakuan yang tadi kita berikan ditampilkan dalam tabel berikut. Ya, akhirnya dengan menggunakan demelan ini kita bisa menjelaskan bagaimana perambatan bunyi yang terjadi pada telinga. Selain itu juga kita bisa menjelaskan atau mengidentifikasi bahwa intensitas bunyi yang diterima oleh telinga manusia dipengaruhi oleh amplitude bunyi dan frekuensi bunyi. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.